Namaste, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Pastor Blasius Oladoren, dalam Renungan Kitab Suci bersama Komisi Kerasulan Kitab Suci Kuskupan Agung Medan pada hari ini, Senin 20 Mei 2024. Kita merayakan atau memperingati Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Renungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 34. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit itu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, saya memberi judul renungan ini, Dekati Selalu Maria. Saya yakin bahwa seluruh ibu di dunia memiliki hati yang terikat dengan anaknya. Saya tidak bermaksud mengabaikan para bapak atau suami. Apapun yang terjadi, selalu ada perbedaan antara ayah dan ibu. Alasannya jelas, yakni tali pusat kandungan ibu yang menyatu dengan bayi sebelum dilahirkan ke dunia ini membuat ikatan batinnya dengan sang bayi lebih kuat. Dengan kata lain, naluri seorang ibu tercurah penuh ke dalam diri bayi yang dikandungnya. Saudara-saudari terkasih, hal yang sama terjadi pada Maria dan Yesus. Injil mengisahkan perjalanan hidup Yesus menuju puncak penderitaan, selalu ditemani oleh sosok ibunya, Maria. Hingga sampai menjelang kematian Yesus di kayu salib, ia memandang ibunya yang berdiri dekat kaki salib bersama murid yang dikasihinya. Di saat situasi penuh derita, sakit dan penuh sengsara, Yesus meninggalkan pesan terakhir kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada murid yang dikasihinya, Yesus berkata, "Inilah ibumu." Menarik bagi saya adalah kedua tokoh ini adalah sosok pribadi yang tentunya dikasihi dan mengasihi Yesus. Maria menunjukkan kasihnya kepada Yesus sebagai putra Allah
dan putranya sendiri lewat kesetiaannya menyertai perjalanan hidup Yesus di dunia. Sementara Yohanes, murid yang dikasihi Yesus ini, pun menunjukkan kesetiaannya menempuh jalan derita dan wafat Yesus. Kedua pribadi ini sangat berarti bagi Yesus, Maria dan Yohanes. Mereka adalah orang-orang terkasih. Saudara-saudari terkasih, hari ini gereja memperingati Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Yang jelas bahwa Maria ikut serta dalam tugas perutusannya dari Yesus bersama para murid. Maria terlibat dalam seluruh aspek hidup Yesus. Yesus menyerahkan Maria ibunya kepada para rasul. Itu berarti Maria turut terlibat dalam tugasnya sebagai bunda yang merangkul, melindungi, dan mendoakan karya-karya para rasul. Maria pelindung gereja. Ia mendoakan kita. Ia merasakan situasi hidup kita. Seperti Yesus yang dipangkunya saat diturunkan dari salib, Maria ikut merasakan apa yang dirasakan gereja. Kita semua sedang berjalan menuju hidup yang kekal. Jalan itu hanya satu, yakni melalui Yesus. Seperti Maria mencintai Yesus, demikian juga Maria mencintai kita yang mencintai Yesus. Saudara-saudari terkasih, sederhana saja. Kalau mau dekat dengan Yesus, dekat juga dengan Maria. Maria sangat mengerti situasi hidup kita. Yesus saja sungguh mau mendengarkan Maria, ibunya, apalagi kita. Maka jangan ragu akan berdoa bersama Maria. Dia ibu yang mengerti dan tak akan pernah membiarkan kita hidup dalam kesusahan. Dia tahu apa yang patut dan pantas disampaikannya kepada putranya. Yesus pasti mengabulkannya jika kita datang bersama Maria. Di bulan Maria ini, mari kita terus mendekatkan diri kita bersama Maria melalui untayan doa bersama Maria, Bunda Yesus dan Bunda Gereja. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.